Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah sebelum kajian dimulai bersama-sama di hari Jumat ini kita menambah pundi-pundi pahala dengan membaca surat Al-Ikhlas, berzikir dan bersolawat. Moga-moga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selamat dunia hingga akhirat. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, bangunkanlah istana di surga bagi yang telah membaca surat Al-Ikhlas. Ya Allah, yang berzikir kepadamu lipat gandakan pahalanya, tinggikanlah derajatnya, gugurkanlah dosa-dosanya, lapangkanlah rezekinya, dan lindungilah dari gangguan syaitan yang kerajaan dan kejahatan makhlukmu lainnya. Yang bersolawat kepada Nabi-Mu, ya Allah, berikanlah kelak syafaat di yaumul qiyamah dengan rahmat-Mu, ya Allah. Jadikan kami semua sebagai ahlul jannah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada petang hari ini dimudahkan oleh Allah untuk kembali mengalirkan amal-amal saleh, mengerjakan ibadah. Moga-moga kita termasuk hamba yang saleh-salehah, senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita hari ini tentang selamat dari siksa neraka. Kita berbicara tentang kehidupan setelah kematian, karena orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan apa-apa setelah kematian. Bagi orang yang beriman, pasti dia akan mempercayai adanya kehidupan setelah kematian, karena seluruh ciptaan Allah ini hampir semuanya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada perempuan, ada laki-laki, ada langit, ada bumi, ada surga, ada neraka. Hampir semua berpasang-pasangan. Maka kehidupan akhirat adalah kehidupan yang pasti ada, karena pasangannya dunia ya akhirat. Tapi meskipun demikian, orang-orang kafir tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirat, sehingga mereka menghabiskan waktunya, hidupnya demi kehidupan dunianya. Sehingga mereka merasa ya lahir dan mati ya di dunia ini, setelahnya nggak akan ada lagi kehidupan. Kalaupun toh ada, namanya reinkarnasi, ya mungkin dihidupkan kembali. Padahal orang yang sudah mati tidak akan mungkin kembali lagi. Nah, kehidupan di akhirat itu kehidupan yang kekal abadi. Hanya dua tempat saja, yaitu surga atau neraka, selama-lamanya. Kelak saat semua penduduk surga sudah masuk, seluruh penduduk neraka sudah masuk,
Yang di surga sudah penuh, yang di neraka sudah penuh. Dikisahkan seorang malaikat mendatangi penduduk surga dan mendatangi penduduk neraka sambil membawa kambing, domba. Di hadis yang lain, malaikat mautlah yang membawa domba tersebut. Kemudian memanggil seluruh penduduk surga. Tahukah kalian apa yang aku bawa? Mereka semua mengatakan, kami tahu itu adalah domba. Dan tahukah kalian apa ini? Ini adalah perumpamaan al-maut atau kematian. Maka saat ini aku diminta oleh Allah untuk menyembelihnya. Maka domba itu pun disembelih, menandakan bahwa tidak akan ada lagi kematian. Maka penduduk surga akan hidup bahagia selama-lamanya. Maka peristiwa ini disambut dengan sorak-sorai, gegap gempita, kesenangan, sukacita, kebahagiaan para penghuni surga. Karena mereka akan hidup selama-lamanya. Kemudian malaikat mendatangi penghuni neraka. Sama, mereka dipanggil semua. Kemudian ditunjukkan apa yang aku bawa. Mereka tahu itu domba. Tahukah kalian apa ini? Ini adalah cek perumpamaan al-maut. Dan aku diminta Allah untuk menyembelihnya. Kemudian setelah disembelih, maka malaikat mengatakan, setelah ini tidak akan ada lagi kematian bagi kalian. Kalian akan hidup selama-lamanya di dalam neraka. Maka menjeritlah seluruh penghuni neraka, karena mereka akan merasakan siksa, tidak akan pernah berhenti selama-lamanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbeda dengan kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini ya ada hidup, ada mati. Yang dimaksud mati ini berpisahnya ruh dan jasad. Jadi dimaksud disebut mati itu adalah terlepasnya ruh dari jasad, maka disebut mati. Tapi di akhirat, di neraka dan di surga tidak ada lagi mati. Yes, mereka hidup selama-lamanya. Dan kehidupan di sana sangat-sangat berbeda dengan kehidupan dunia. Padahal dunia seperti ini saja kita masih merasakan banyak nikmat. Padahal bandingannya 1:99. Jadi ada 100 rahmat Allah, 1 diturunkan untuk dunia dan seisinya. 99 rahmat disimpan untuk para penghuni surga. 1 rahmat saja sudah luar biasa, apalagi yang 99-nya. Moga-moga kita masuk surga semua, amin. Nah, di neraka sama sekali tidak ada kebahagiaan. Mereka pun hidup selama-lamanya. Bahkan orang paling kaya di dunia tidak pernah merasakan susah dari lahirnya. Saat dia masuk neraka, setelah dicelupkan di api neraka, ditanya, pernahkah kamu merasakan nikmat di dunia? Dia mengatakan sama sekali tidak pernah. Padahal dia orang yang paling kaya, paling merasakan banyak nikmat saat di dunia. Saat dicelupkan sebentar, sudah hilang kenangan nikmat saat di dunia. Maka kehidupan dunia ini ya tidak ada bandingannya dengan kehidupan akhirat. Saya ulangi, kehidupan dunia ini tidak ada bandingannya dengan akhirat. Gampangnya orang sebanding. Makanya kalau membandingkan ya tidak bisa, karena memang tidak sebanding. Kalau mau membandingkan itu ya harus seimbang. Ya misalkan naik buah kio semangka sama
melon misalkan begitu, jeruk sama apel begitu, itu seimbang. Tapi kalau dibandingkan anggur kalau durian kan ya tidak seimbang istilah. Nah surga dengan segala kenikmatannya tidak ada bandingannya dengan dunia dengan segala kenikmatannya, jauh banget. Berbicara tentang neraka dulu. Neraka itu sudah diciptakan Allah. Ini yang harus kita yakini, imani bagi ahli iman, ahli sunnah wal jamaah harus meyakini, mengimani neraka dan surga sudah diciptakan. Jadi tidak nunggu nanti manusia di hari kiamat baru diciptakan, tidak. Jadi neraka itu sudah diciptakan. Artinya sudah ada. Bahkan mereka saat sekarang pun sebagaimana makhluk Allah lainnya bisa bicara. Karena neraka ini punya telinga, punya mata, punya mulut. Halo? Jadi neraka itu punya mata, punya telinga, punya mulut. Jangan dibayangkan kayak kita, matane ning ndi, telingane ning ndi, ndak sama belas. Sebagaimana besok Hajar Aswad di hari kiamat dikasih mata, dikasih mulut sama Allah. Kemudian Hajar Aswad ini akan berbicara dan memberi syafaat kepada siapa yang pernah menciumnya, menyentuhnya, atau memberi isyarat kepadanya. Nah, bentuk mata dan mulutnya seperti apa di batu Hajar Aswad, Allahu a'lam, nggak ngerti. Termasuk neraka ini punya mulut seperti apa, ya Allahu a'lam. Kita tugasnya hanya mengimani. Dan hari ini neraka pun sudah ready, gampangannya sudah siap untuk ditempati. Karena neraka sudah selesai gampangannya dibangun lah. Neraka sudah selesai dipersiapkan. Masih ingat ya, neraka itu dibakar selama berapa? Halo? Neraka itu sudah dibakar berapa lama? 3000 tahun. 1000 tahun pertama neraka dibakar berwarna merah. 1000 tahun kedua dibakar berwarna putih. Dan 1000 tahun ketiga dibakar berwarna hitam. Jadi 3000 tahun neraka itu dipersiapkan, dibakar. 1000 tahun pertama berwarna merah, 1000 tahun kedua ya 2000 tahun berwarna putih, 3000 tahun berwarna hitam. Dan sudah selesai. Berarti neraka sekarang warnanya ya hitam, gelap, tidak bercahaya seperti surga. Kedalaman neraka 70 tahun. Dan saat Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk-duduk, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara menggelegar, dentuman yang sangat keras, sampai mengagetkan para sahabat. Dan Rasulullah bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Para sahabat menjawab, ya Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Ketahuilah bahwa itu tadi batu yang dijatuhkan ke dasar neraka 70 tahun yang lalu dan sekarang sudah sampai dasarnya. Jadi batu itu 70 tahun yang lalu dijatuhkan di zaman Nabi sudah nyampe. Dalamnya 70 tahun. Dalam ya? Dalam banget. Dan neraka ini sangat besar, sangat luas. Sebagaimana juga surga sangat besar, sangat luas. Penghuni neraka sangat banyak. Penghuni surga pun juga sangat banyak.
Tapi kalau dibandingkan antara surga dan neraka, penghuninya lebih banyak neraka. Penghuni surga lebih sedikit dari penghuni neraka. Ada dua hadis sahih yang menyebutkan satu, penghuni neraka itu 1:1000. Jadi 1 masuk surga, dari setiap 1000 diambil 1 masuk surga, sisanya neraka. 1000 lagi diambil 1 masuk surga, sisanya neraka. Berarti yang neraka lebih banyak. Hadis yang kedua, di setiap 100 orang 100 orang diambil, 1 masuk surga, 99 masuk neraka. Dan dua-duanya ini ditafsirkan ulama, dari yang 1000 tadi 1 orang beriman, yang 999 itu Ya'juj dan Ma'juj. Saya ulangi ya, kita bedakan dua golongan. Ini semua Ya'juj Ma'juj ya. Yang ini bukan Ya'juj Ma'juj. Berarti campur, orang mukmin ono, orang musyrik ono, munafik ono, kafir pun ada, jelas. Tapi bukan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang ini Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Adam dipanggil sama Allah. Nabi Adam ditugasi sama Allah untuk mengambil dari 1000 keturunannya, 1 dimasukkan surga, sisanya dari 1000 itu masuk neraka. Dan Rasulullah menyebutkan, maka Nabi Adam bagaimana memisahkan dari 1000 itu, Allah menyediakan Ya'juj dan Ma'juj. Maka bangsa Ya'juj Ma'juj ini semua ahli neraka. Jika di sini ada 999, ambil 1 di sini masuk surga. Yang di sini tadi, yang beriman masuk surga, ini mlebu neraka. Ambil lagi 1000 dari sini, 1 surga, 999 neraka. Jadi seluruh Ya'juj Ma'juj habis masuk neraka. Nah, dari yang semua di sini tadi, bukan Ya'juj Ma'juj ya, dari yang kumpulan ini tadi, campur ini tadi, maka dari 100 orangnya, 100 orang, 1 masuk surga, 99 neraka. Dari 100 ini ambil lagi 1 masuk surga, 99 masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa penghuni neraka jauh lebih banyak sekali. Maka kehidupan akhir zaman manusia itu berarti janjane jumlahnya sangat banyak sekali. Belum Ya'juj Ma'juj ini tak terhitung berapa miliar. Nah kalau 1000 banding 1 ya berapa triliun. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mereka yang masuk ke dalam neraka ini ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Artinya masuk neraka nanti akan dikeluarkan pada saat selesai siksanya. Penghuni neraka saat di hari kiamat itu ditandai, calon-calon penghuni neraka di hari kiamat itu ditandai dengan postur tubuhnya. Jadi secara fisik sudah ketahuan itu ahli neraka. Cirinya apa? Mereka berwajah hitam. Gampangannya wajahnya itu menghitam. Kalau orang beriman bercahaya. Makanya kalau di neraka di hari kiamat kita ketemu dengan sosok-sosok itu, berarti ahli neraka. Yang kedua wajahnya hitam. Yang kedua fisiknya besar, badannya itu besar luar biasa. Karena penghuni neraka itu badannya, ya kalau kita bilang raksasa ya, kalau bandingannya dengan penghuni surga.
Penghuni surga itu tingginya 70 hasta. Berapa meter ya? Ya, hampir 30 meter. 70 hasta itu kurang lebih ya 30 meter lah. Dulu ya. Itu penghuni surga itu tingginya sama semua 70 hasta. Lah di neraka besarnya juga sama semua. Kenapa disebut raksasa? Perhatikan dari Nabi SAW. Fisiknya ahli neraka itu gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Tahu enggak tingginya gunung Uhud berapa meter? Ada yang pernah naik gunung? Gunung tertinggi di Jawa Tengah apa? Gunung Simamet, 3000 sekian. Habis itu Sindoro Sumbing atau dikenal dengan S3, Slamet Sindoro Sumbing. Maka banyak para pendaki mesti ingin menaklukkan 3S ini. Nah, kalau di Pulau Jawa yang paling tinggi Semeru atau Mahameru. Kalau di Jawa Tengah ya Slamet Sindoro Sumbing, itu 3000-an ke atas. Nah, Gunung Uhud itu tingginya 1000 lebih sedikit. Bayangkan gigi gerahamnya setinggi itu. Berarti mulutnya, mukanya sebesar apa? Kemudian kata Nabi, bahunya, dari bahu kanan ke bahu kiri ahli neraka itu 3 hari 3 malam perjalanan. Jadi kalau ada orang naik kuda tercepat dari ujung ke ujung itu butuh 3 hari 3 malam. Saking besarnya. Kulitnya, tebalnya 70 hasta. Halo, 30 meter tebal kulitnya. Maka besok di neraka itu saat disiksa yang diganti itu ya kulit-kulit ini yang tebalnya 30 meter ini. Meskipun tebal, tetap hancur, merasakan sakit luar biasa. Jadi giginya besar, bahunya lebar, 3 malam perjalanan. Dan yang mengejutkan, Allahu a'lam bishawab, saya tidak bisa punya imajinasi, bayangan. Jadi jarak dari bahunya ke telinganya itu 700 tahun. Nah, bisa bayangkan, saya tidak bisa. Bentuknya kayak apa itu? Bahunya itu lebarnya 3 hari perjalanan. Kemudian giginya besar, satu saja sebesar gunung. Kulitnya tebal 70 hasta. Di hadis yang lain, tebalnya kulit itu butuh 3 hari perjalanan atau 3 malam perjalanan. Kulitnya itu tebal. Dan kedudukannya, tempat duduknya, singgasananya ahli neraka itu sejauh Mekah Madinah. Jadi gampangannya nek lungguh bokongnya Pak, pantatnya itu selebar Mekah Madinah, kata Nabi SAW. Jadi ahli neraka itu tubuhnya besar-besar, sehingga mereka merasakan sakit yang sangat dahsyat, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Nauzubillah, moga-moga kita selamat semua. Nah, ahli neraka ini disiksa selamanya. Sangat menyakitkan. Tidak ada kata istirahat. Hampir seluruh penghuni neraka melakukan hal yang sama. Apa? Meminta. Sampai akhirnya permintaan itu pun tidak lagi diucapkan karena sudah tidak akan ada harapan. Yang pertama, ahli neraka itu minta sama Allah. Yang pertama itu mintanya sama Allah. Permintaan pertama kepada Allah untuk apa? Dihidupkan lagi, dikembalikan lagi
ke dunia. Jadi mereka ingin hidup lagi di dunia beriman kepada Allah Ta'ala. Ini permintaan mereka. Dan permintaan mereka ini 5 kali kepada Allah. Sampai akhirnya permintaan yang kelima Allah close. Close itu artinya sudah tidak dibolehkan mereka bicara lagi, minta lagi tidak boleh, bicara lagi nggak boleh. Jadi mereka tuh berdoa, meminta, memohon kepada Allah itu di neraka itu sampai 5 kali kepada Allah. Tapi yang kelima Allah close, Allah tetapkan tidak boleh lagi meminta atau bicara kepada Allah. Dan semuanya permintaan itu ditolak oleh Allah Ta'ala karena tidak mungkin hidup lagi. Akhirnya mereka pun sedih, ya, meraung. Selama di neraka akhirnya mereka disiksa. Sampai yang kedua mereka gagal minta sama Allah dan sudah di close, gak ada harapan. Akhirnya mereka minta kepada malaikat Malik. Malaikat Malik itu malaikat penjaga neraka, pimpinannya itu berarti kepalanya. Nah, kata Nabi, malaikat Malik itu punya wajah hitam dan menakutkan. Di wajahnya serem, Pak. Malaikat Malik itu tidak pernah tersenyum. Malaikat Malik gede, Pak. Lawang penghuni neraka aja besar, apalagi malaikat Malik, ya, penjaga neraka. Nah, para ahli neraka ini mendatangi Malik dan meminta, "Ya Malik, tolong dong bilang sama Allah." Jadi dia lewat malaikat, langsung sama Allah ditolak, akhirnya lewat perantara, lewat malaikat Malik. Bilang apa? "Ya Malik, tolong dong bilang sama Rabbmu, sama Allah, agar kami ini dimatikan saja." Jadi mereka pengen mati, weh. Nek mati kan berarti wis rampung, orang mau siksa, wis hilang lenyap. Sebagaimana para binatang di hari kiamat setelah selesai dihisab dilenyapkan oleh Allah, berubah menjadi debu. Maka binatang itu nggak ada yang masuk surga. Meskipun ada khilaf, beberapa binatang masuk surga. Contoh anjingnya Ashabul Kahfi kan gitu, burung hudhudnya Nabi Sulaiman, ikan pausnya Nabi Yunus. Allahu a'lam, dalilnya ndak kuat. Nah, maka orang-orang kafir penghuni neraka itu minta kepada Malik, sampaikan kepada Allah agar kami dimatikan saja. Mereka nggak kuat. Dan Malik tidak langsung menjawab. Di dalam hadis disebutkan itu Malik baru menjawab setelah 1000 tahun. Jadi mereka minta Pak, jawabannya itu 1000 tahun kemudian baru dijawab. Dan jawabannya tidak ada kematian. Tambah sedih. Wis dijawab suwi, dijawab ora enak. Wah, tambah stres. Berlangsung terus siksaan sampai akhirnya mereka mengharap kepada Allah gagal.